Alhamdulillah, kajian malam ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya itu sholat. Sholat adalah salah satu daripada rukun Islam. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau misalkan orang itu tidak sholat, ya, maka dia berdosa dan akan roboh daripada tiang agamanya, dan nanti dia akan celaka, ya. Celaka di dunia maupun celaka di akhirat, ya. Karena itu sebagai orang muslim, ya, jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Bagaimana di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW, ya, ketika kali menerima perintah daripada sholat, ya, Rasul SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nabi pertama kali, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 kali dalam sehari. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang mengetahui bahwa Rasul diperintah sholat 50 kali untuk umatnya dalam sehari, maka Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk meminta keringanan. Meminta keringanan, dikurangi 10, dikurangi 10. Nabi SAW itu bolak-balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta keringanan. Ya, kenapa? Karena terlalu berat. Kalau misalkan 50 waktu, ya, kemudian 40 waktu dalam sehari, 30 waktu dalam sehari, itu masih berat. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya turun 5 kali. Sebenarnya ketika turun 5 kali dalam sehari, itu pun Nabi Musa itu mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan kuat masih walaupun 5 kali dalam sehari. Kenapa? Karena mungkin Nabi Musa tahu dengan sebagian daripada umat daripada Nabi Muhammad, kalau sholat itu walaupun cuma sehari 5 kali, ada yang malas. Ya. Terutama misalkan sholat subuh, ya, sholat subuh, adzan subuh, ya, bukannya langsung ke kamar mandi, bukannya langsung wudhu, tapi bingung ngambil selimut, ya, bingung nyari bantal. Ya. Itu. Akan tetapi apa jawaban daripada Nabi Muhammad SAW? Istahyaitu Rabbi, aku ini malu dengan Tuhanku. Sudah cukup ini, sudah 5 kali dalam sehari ini. Akhirnya apa? Sejak itu, ya, sejak itu syariat sholat 5 kali dalam sehari diwajibkan untuk kita, ya, umat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian, ya, dikatakan di sini bahwa, ya, termasuk daripada, ya, pondasi daripada Islam. Ya, di sini dikatakan bahwa hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi Ramadan. Ya. Dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ia mengatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, agama Islam itu dibangun atas 5 tiang. Apa itu? Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 2 kalimat syahadat. Kemudian apa? Kemudian mendirikan sholat. Ya, kemudian mengeluarkan zakat. Ya, kemudian haji, dan terakhir adalah puasa Ramadan. Ya, jadi ini adalah pondasi dari agama. Jadi kalau misalkan kita sebagai umat Islam mengaku sebagai umat Islam, maka harus melakukan 5 pondasi ini. Syahadat sudah pasti, ya, sudah pasti. Kalau misalkan orang tidak bersyahadat, itu berarti dia bukan Islam. Kemudian apa? Sholat 5 waktu. Ngakunya Islam tapi nggak sholat. Ya. Maka itu sebenarnya bukan Islam, walaupun di dalam KTP-nya itu Islam.
Orang Islam itu harus sholat. Ditanya, kamu Islam apa enggak? Islam. Terus sholat enggak? Enggak. Itu berarti Islamnya meragukan. Ya, Islamnya KTP. Nah, jadi itu ya. Yang namanya orang Islam itu harus sholat. Ya. Kemudian apalagi yaitu mengeluarkan zakat. Kalau misalkan orang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Di waktu bulan Ramadan kok pura-puranya kok lemes. Siang hari kok pura-puranya lemes. Aduh, nggak kuat, lapar. Ternyata dia habis dari warung. Habis 2 piring sama es teh jumbo. Pura-puranya sampai di rumah, pura-puranya lemes, orang tuanya ditipu. Waduh, kasihan ini anak saya. Ya, sahurnya nggak terlalu banyak, sekarang lemes, padahal dia habis dari warung. Lah, ini orang berarti dia cuma ngakunya Islam, tapi dia tidak berpuasa, tidak melakukan rukun Islamnya dia. Nah, kemudian haji, orang yang kelebihan rezeki, mampu, punya harta, punya uang, ya, tapi kok misalkan dia tidak berhaji, maka apa? Maka itu juga sama. Pada hakikatnya dia bukan orang Islam. Walaupun dalam KTP-nya Islam, punya kelebihan rezeki, tapi dia sayang dengan hartanya. Tidak apa? Tidak berangkat haji ke Baitullah. Jadi inilah pondasi-pondasi di dalam Islam. Pondasi-pondasi di dalam Islam. Kemudian dikatakan bahwa ya as-sholatu khairu maudhu'in. Ya, salat itu adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kenapa kok salat itu menjadi sebaik-baik amal? Kenapa? Karena ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang dihisab, ya, yang pertama kali nanti dihisab amal perbuatan itu adalah salat. Kalau misalkan sholatnya itu baik, insya Allah amal yang lainnya itu nanti ikut nilainya akan baik. Tapi kalau misalkan sholatnya jelek, maka amal yang lain nanti akan dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang Islam hendaknya memperbaiki sholatnya. Kemudian ini bagaimana ini? Orang tua, ya, orang tua, ayah, ibu, ya, berkewajiban ya menyuruh anaknya itu untuk sholat. Di dalam fikih itu dikatakan bahwa kalau misalkan anak itu sudah umur 7 tahun, umur 7 tahun itu kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu orang tua wajib hukumnya untuk menyuruh anaknya untuk sholat. Ayo nak sholat, ayo nak sholat. Diajak untuk sholat. Wajib hukumnya bagi orang tua mengajak anaknya. Kalau misalkan orang tuanya, ayah ibunya nggak ngajak, nggak nyuruh anaknya sholat, maka yang dosa adalah bapak ibunya, ayah ibunya. Tapi kalau misalkan setelah diajak anaknya kok nggak mau sholat, nggak apa-apa masih. Nggak apa-apa masih, nggak dipukul, nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih anak-anak. Karena masih anak-anak. Ya. Kemudian kalau misalkan umur 10 tahun, ya, umur 10 tahun kok anak tadi disuruh untuk sholat, kok kemudian dia tidak mau, ya, ya, maka orang tuanya wajib untuk memukul. Wajib untuk memukul. Maksudnya memukul di sini artinya apa? Efek jera. Efek jera, mengingatkan. Bukan harus melukai dan lain sebagainya, enggak. Artinya apa? Artinya wajib bersikeras bagi orang tua itu untuk apa? Untuk menyuruh anaknya itu untuk sholat kalau di umur 10 tahun. Kalau misalkan anaknya kok enggak mau, maka diberi efek jera. Ya, diberi efek jera. Supaya apa? Supaya anaknya itu mau untuk sholat. Dan itu adalah kewajiban bagi orang tua. Ya. Kemudian, ya, ini misal, ya, orang tua, misal, kok, ya, naudzubillah min dzalik, ya, ada rumah, ya, kok kebakaran. Rumah kok kebakaran, misal, naudzubillah min dzalik. Kemudian anaknya itu tidur. Ya. Kemudian, kalau misalkan rumah kebakaran, anaknya tidur, kira-kira orang tua membangunkan apa enggak? Membangunkan, ya. Kenapa? Karena apa namanya, anaknya ini sangat berharga, anaknya ini harus selamat daripada kebakaran.
ayo nak, ayo ini apa namanya kebakaran. Kok kemudian misal anaknya itu terlelap gak mau bangun, tetap orang tuanya itu akan apa menggendong anaknya keluar dari rumahnya supaya apa? Supaya nggak kena kebakaran. Itu adalah kebakaran rumah. Kemudian kalau orang tua itu ngelihat anaknya itu tidur, ya kok kemudian dia ketika waktunya sholat kok tidak dibangunkan, ya kok tidak dibangunkan dengan alasan, waduh sayang ini anak saya itu capek, ya sayang habis sekolah, habis mengerjakan PR dan lain sebagainya. Akhirnya orang tuanya tidak membangunkan, berarti sama saja orang tuanya tersebut, ya orang tuanya tersebut merelakan anaknya kebakaran. Artinya apa? Merelakan anaknya dibakar di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang bijak, ya bagaimana usaha daripada orang tua tadi membangunkan anaknya supaya anaknya bangun untuk sholat. Kalau perlu diusahakan ya supaya bangun, ya supaya bangun agar orang tua tadi bisa menyaksikan anaknya sholat. Nah, jadi inilah ya peran penting daripada anak, daripada orang tua kepada anak. Nah, jadi itu ya. Yang tenang. Kalau belajar yang tenang dulu. Kalau belajar yang tenang. Setelah belajar nggak apa-apa, main nggak apa-apa. Ya, yang tenang. Ya, karena ilmu itu berharga. Ya, yang tenang. Jadi orang tua zaman dulu itu adalah orang yang sangat peduli kepada anaknya, ya dalam hal dalam hal belajar, dalam hal ibadah dan yang lain sebagainya, ya sangat peduli. Bahkan orang tua itu, ya kalau misalkan orang tua itu tidak mampu untuk mengajari anaknya, wajib bagi orang tua itu untuk mengirim anaknya untuk belajar kepada seorang guru, belajar kepada seorang ustadz, supaya apa? Supaya anaknya itu tahu tentang syariat, supaya anaknya itu tahu tentang permasalahan agama, tahu tentang bagaimana kewajiban daripada sholat, tahu tentang apa yang haramkan di dalam Islam, ya di dalam syariat, biar tahu. Ya, itulah pentingnya ya orang tua itu di dalam mendidik anaknya. Jangan sampai anak ini dilepas begitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya tidak menjalankan sholat, anaknya tidak mau mengaji, anaknya tidak mau mencari ilmu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semuanya adalah tanggung jawab daripada orang tua. Kemudian, kalau misalkan kita ini sudah rajin ini sholat, ya kita ini sudah rajin sholat. Bagaimana kemudian selanjutnya? Maka kita perbaiki kualitas sholat kita. Ya, perbaiki kualitas sholat kita. Kita ini sudah sholat 5 waktu sudah. Setiap hari kita nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Memperbaiki kualitas sholat kita. Maksudnya apa? Nah, kalau misalkan sholat kita itu cuma sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban aja, kemudian apa? Ditingkatkan supaya sholat kita ini sholat yang khusyuk, ya, sholat yang khusyuk, sholat yang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat yang lain. Mulai daripada takbiratul ihram, ya, sampai salam, kita ini berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat kepada yang lain. Kemudian bagaimana? Ustaz, kita ini sulit untuk ingat semuanya. Artinya sulit untuk khusyuk. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam itu sulit. Kemudian bagaimana? Ada solusi. Ya, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ya Ihya Ulumuddin ya mengatakan bahwa kalau misalkan ada orang yang tidak mampu untuk khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, tapi dia tetap berusaha untuk khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, kemudian kok misalkan dia nggak mampu, maka diusahakan di 3 tempat, di dalam sholat diusahakan khusyuk. Kalau misalkan 3 tempat ini dia khusyuk, maka semuanya dianggap khusyuk semuanya. Yang pertama apa? Yang pertama ketika di doa iftitah, khususnya di apa? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, aku hadapkan wajahku kepada zat ya yang menciptakan langit dan bumi. Lah, ketika itu diusahakan untuk khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ketika kita membaca Fatihah, khususnya ada di kalimat
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di tempat yang kedua ini kita usahakan untuk khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga ketika kita berada di tasahud ya. Ketika kita duduk tasahud sampai di salam kepada Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi. Itu diusahakan khusyuk. Ya, maka kalau misalkan kita di 3 tempat itu khusyuk, walaupun di tempat yang lain kita misalkan lalai, ya, tapi sebenarnya berusaha untuk khusyuk, tapi kita nggak bisa. Tapi di 3 tempat tadi kita berusaha khusyuk dan kita khusyuk, maka apa? Yang lainnya akan dianggap khusyuk dan insya Allah sholat kita akan diterima. Jadi ini adalah 3 tempat yang kalau misalkan kita khusyuk. Yang lain kalau misalkan kita nggak khusyuk nggak apa-apa, misalnya sudah dianggap khusyuk. Nah, karena itu ya kalau misalkan kita sudah istiqomah sholat, maka apa? Kita tingkatkan supaya sholat kita itu adalah sholat yang baik. Sekiranya sholat itu khusyuk dan sholat kita, ibadah kita itu nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seperti itu bagaimana? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Yaitu sholat yang khusyuk. Sholat yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah fungsinya apa? Akan menjaga orangnya yang sholat tadi melakukan perbuatan yang enggak baik. Dan insya Allah dia akan terus di jalannya Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang baik, selalu ibadah dan terhindar dari perbuatan maksiat.